Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, it's musik terbaik. Morning Show. Masih di The Morning Show, kawan Sola Gracia di pagi ini. Dan buat Anda yang sekarang sudah dengerin Sola Gracia FM, jangan lupa langsung siapkan pertanyaan tentang rasa penasaran Anda. Masalah hipnoterapi itu seperti apa? Bedanya apa dengan hipnosis atau hipnotis gitu ya? Oke, langsung saja, ini dia talk show hari ini. Talk show hari ini. Talk show hari ini. Dan tamu saya sudah hadir di studio, kawan Sola Gracia. Buat Anda yang penasaran, nanti bisa cek di YouTube channelnya Sola Gracia FM. Tapi sekarang masih belum ya. Ini adalah live delay. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Bran. Oh, oke. Ini saya panggilnya Mas, Bang, atau Pak nih? Mas boleh. Oke, di sini ada seseorang, kawan Sola Gracia, mungkin Anda sudah pernah ditangani sama orang tersebut gitu ya. Karena kliennya banyak sekali di sini kalau melihat dari profilnya. Ada Mas Purnomo ya. Kita sebutnya Mas Purnomo gitu ya. Boleh, silakan. Oke. Dan kawan Sola Gracia, kalau Anda penasaran, dia adalah seorang founder dari Gria Hipnoterapi Malang. Dari tahun 2017 ya? Ya, betul. Sampai sekarang ya? Oke, kalau Anda ingin berkunjung, ini juga ada websitenya di www.griahipnoterapimalang.com. Dan ini juga melayani konseling dan juga layanan hipnoterapi untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan aspek mental, emosi, dan juga pikiran, serta masalah perilaku anak dan komunikasi dalam keluarga. Wah, atau parenting gitu ya. Betul sekali Mas Firman. Wih, ini komplit banget ini. Ini masalah keluarga yang biasanya diatasi itu yang seperti apa contohnya? Kalau masalah keluarga itu biasanya mengenai perilaku anak biasanya. Perilaku anak nih yang paling sering itu ya. Paling sering perilaku anak yang sebenarnya akarnya justru dari cara pengasuh dan mendidik dari orang tua. Oke. Ironisnya, orang tua justru tidak menyadari kalau itu semuanya berawal dari mereka. Oh gitu. Tapi kayaknya kebanyakan orang tua kayak gitu sih ya. Iya betul. Jadi kami selalu mensyaratkan bahwa kalau klien anak-anak, selalu orang tua harus ada satu sesi konseling dulu. Oh gitu. Betul sekali. Oke. Nah, sebelum ke sana lebih jauh, mungkin pengetahuan dulu lah untuk kawan Sola Gracia biar mereka tahu nih ya. Hipnoterapi itu sebenarnya apa? Iya, hipnoterapi mungkin bagi kalangan awam jarang didengar, ya. Tetapi sudah cukup banyak dan kita bisa memahami bahwa hipnoterapi itu sebuah teknik terapi yang sudah terbukti secara ilmiah, saintifik, dan mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang berhubungan dengan aspek mental, emosi, dan pikiran. Dengan cepat dan hasilnya efektif. Hasilnya efektif ya. Hipnoterapi sesungguhnya itu ada dua kata. Hipno dan terapi. Hipno itu sendiri berasal dari kata hipnosis dan terapi. Artinya sebuah terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis. Oh gitu. Tekniknya apapun silahkan, tetapi kondisinya harus dalam kondisi hipnosis. Seperti itu. Hipnoterapi sebenarnya sudah diterima oleh kalangan saintifik dari kedokteran ataupun dari psikologi. Contohnya tahun 1955 itu dari British Medical Association sudah menganggap hipnoterapi sebagai salah satu tool untuk bisa membantu orang menjadi lebih baik lagi. Tahun 55? Betul, tahun 1958 diikuti oleh American Medical Association juga. Canadian Medical Association, Canadian Psychology Association juga. Baru tahun 1960 American Psychology Association menerima hipnoterapi juga sebagai alat untuk membantu orang menjadi lebih baik lagi. Artinya ini hipnoterapi ini sendiri tidak hanya orang khusus yang menjalankan, tapi juga dijalankan oleh kayak kesehatan lah ya, kesehatan. Iya betul, profesional dari psikologi juga melakukan. Dan kabarnya juga sedikit diajarkan juga di pelajaran mereka ketika mata kuliah gitu ya. Iya, sampai saat ini di Indonesia memang
Yang saya tahu ada di salah satu universitas di Jakarta untuk program pascasarjana ada mata kuliah untuk hipnoterapinya. Oke. Memang belum begitu banyak, tetapi kalau di negara asalnya di Amerika sana, hipnoterapi sudah sampai strata doktoral memang. Oh, sampai strata doktoral. Wow. Jadi sudah sama lah seperti psikologi. Oke. Jadi konselor Gracia mungkin ada yang penasaran, jadi bisa langsung tanyakan aja di 081335357667 di pagi hari ini. Terus kita nanti akan melanjutkan ke mungkin lebih pengetahuan aja kali ya. Hipnosis itu apa gitu ya? Karena hipnosis ini beda dengan hipnotis kabarnya. Iya bener ya. Ini juga yang sering jadi salah paham gitu ya. Betul. Orang awam salah dalam mengertinya. Jadi terminologinya harus kami luruskan dahulu. Oke. Jadi di sini ada yang namanya hipnosis, ada namanya hipnotis, ada subjek, klien, hipnoterapi dan hipnotis itu hipnoterapi sendiri. Oke. Yang namanya hipnosis itu adalah ilmunya, hipnosis prosesnya, ya? Betul. Prosesnya itu hipnosis. Orang yang melakukan hipnosis namanya hipnotis. Sama seperti orang yang pintar bermain piano, pianis ya, gitaris begitu. Di sini seringkali orang salah paham kan. Misalnya seorang perempuan cantik menjadi korban hipnotis, kadang-kadang jadi aku kurang pas gitu. Hipnosis yang benar berarti? Ya betul, prosesnya hipnosis. Apakah Anda pernah mengalami hipnosis? Nah begitu, itu yang benar. Orang yang mengalami proses hipnosis disebut dengan subjek. Oke, jadi orangnya ini subjeknya gitu ya? Betul, orang yang melakukan hipnotisnya. Kalau hipnoterapi jelas, itu terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis. Orang yang melakukan hipnoterapi namanya hipnoterapis. Hipnoterapis? Betul, orang yang menjalani proses hipnoterapi disebut dengan klien. Betul, kita nggak menganggap sebagai pasien. Pasien adalah ranahnya medis dari pihak dokter gitu. Kedokteran ya? Betul sekali. Ini bukan pasien tapi klien ya, klien. Klien, ya. Jadi buat kawan Slagrasi ini bisa ini ya, bisa tahu lah ya perbedaannya seperti itu ternyata. Terus sekarang banyak nih di kalangan masyarakat yang masih bertanya-tanya nih ya, hipnoterapi artinya kan kita dibawa ke alam bawah sadar nih, ya kan? Terus mereka masih ada yang takutnya dipengaruhi A, B, C, D gitu. Karena dia kan nggak tahu nih ketika dia sedang di alam bawah sadar. Itu seperti apa? Untuk meyakinkan nih. Iya. Oke, hipnoterapi adalah terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis. Oke. Apa itu kondisi hipnosis? Kondisi hipnosis itu adalah kondisi kesadaran yang bercirikan pikiran sadar yang rileks. Disertai meningkatnya fokus, konsentrasi, dan penerimaan terhadap pesan-pesan mental yang diberikan kepada pikiran bawah sadar. Mohon maaf kalau kami seringkali memakai kata pikiran bawah sadar, bukan alam bawah sadar. Oke. Karena konotasinya kalau alam bawah sadar itu seolah-olah iya tahu lah ya. Sehingga menimbulkan sedikit pandangan yang keliru atau menjadi mitos bagi masyarakat pada umumnya. Bahwa salah satunya contoh, hipnosis itu apakah suatu praktek supranatural begitu. Loh, dari mana pemahaman seperti itu? Lah itu kalau di tayangan-tayangan tatap mata saya, begitu kan kesannya kan ada sesuatu kekuatan di balik itu semua. Iya. Itu ada pemahaman yang sangat keliru sekali. Sangat keliru sekali. Hipnosis adalah sebuah seni komunikasi antara seorang hipnotis dan subjek hipnosis itu sendiri. Kemampuan komunikasi ini gunakan untuk membawa subjek masuk ke kondisi pikiran bawah sadar. Seperti itu. Jadi sama sekali tidak menggunakan kekuatan magic ataupun mistik. Oke. Jadi murni kata-kata itu tadi ya. Iya. Terus yang kedua mungkin ada juga yang mengatakan apakah hipnosis itu adalah bentuk penguasaan pikiran. Loh, dari mana? Lah itu orang kalau dihipnosis seolah-olah tunduk 100% kepada si hipnotisnya begitu ya. Pandangan ini tidak benar. Sangat-sangat keliru. Subjek dalam kondisi hipnosis walaupun sudah masuk dalam kondisi yang sangat rileks, masih tetap sadar sesadar-sadarnya dan masih mampu berkomunikasi dan dapat mengendalikan diri sepenuhnya. Oke. Jadi semua bentuk hipnosis pada dasarnya adalah self-hipnosis. Hipnosis diri sendiri. Artinya selama subjek tidak mengizinkan dirinya untuk dihipnosis atau menolak, maka proses hipnosis tidak akan terjadi.
Oke. Nah, ini kayaknya beda dengan yang namanya gendam kali ya. Ya, memang kalau beberapa seminar yang saya Iya kan? ikuti, seringkali pertanyaannya ke arah sana. Oke, benar. Bagaimana Pak dengan gendam? Memang saya tidak menguasai tentang gendam. Iya, benar. Jadi saya tidak bisa memberikan pemahaman tentang gendam seperti apa, karena memang itu di luar ranahnya kami. Betul sekali. Jadi Konselor Gracia kalau nanti tanya bab itu kayaknya akan skip ya. Kita akan lanjutkan nanti ya masih dengan Mas Purnomo di pagi hari ini. Purnomo STCHT. Wih. CHT, jatuh hati. Itu certified hypnotherapy. Oke, Konselor Gracia masih berfirman selama jam 11 pagi di The Morning Show. Paling hits dan menginspirasi hanya ada di 982 Sola Gracia FM. Sola Gracia FM kini menjangkau wilayah Malang Raya hingga Kota Batu. Dengan tagline hits musik terbaik, Sola Gracia FM menyajikan lagu-lagu yang enak didengar dan informasi yang inspiratif. Kami siap menjadi media promosi usaha Anda dengan berbagai macam bentuk kerjasama yang menarik dan tepat sasaran, serta bentuk iklan yang kreatif dan inovatif. Akan lebih didengar dan mudah diingat oleh pendengar. Dapatkan harga khusus bulan ini, bonus penayangan, dan bonus free talk show di program seru The Morning Show. Segera hubungi tim marketing kami di 0822 32 66 9977 atau kunjungi studio kami di Villa Puncak Tidar Blok I 9A Malang. 982 Sola Gracia FM siap menjadi mitra sukses Anda. Talk Show hari ini. Oke, Konselor Gracia masih di talk show hari ini di pagi ini, kawan Konselor Gracia, dan masih bersama dengan tamu saya di pagi ini ada Mas Purnomo ya. Nah, di sini ada yang bertanya nih Mas Purnomo. Iya. Oke, kita buka pertanyaan dulu. Ini ada Mbak Nisa yang kabarnya dia ini ingin sekali terhipnosis gitu ya, karena saya banyak sekali masalah. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, memotivasi diri sendiri ini termasuk proses hipnosis kah? Atau bagaimana? Atau harus menggunakan orang lain yang menghipnotis atau menghipnosis kita? Kayak gitu. Ya, terima kasih, sebuah pertanyaan yang bagus dari Mbak Nisa ya. Ya. Untuk masalah motivasi, memang motivasi itu adalah sebuah pendorong kan, pendorong bagi seseorang untuk dia punya semangat, untuk termotivasi untuk melakukan suatu hal tanpa merasa terhambat ataupun merasa separuh hati lah begitu. Motivasi yang diharapkan adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sebenarnya kan, bukan karena orang lain. Kalau motivasi yang berasal dari orang lain, kecenderungannya itu hanya bertahan berapa lama sih? Paling 1-2 hari. Tapi kalau yang ingin permanen motivasinya adalah motivasi yang dari dalam diri. Dalam diri ya. Betul sekali. Motivasi dalam diri artinya sebenarnya sesuatu yang memang kita sadari. Memang dalam kondisi hipnosis itu kita bisa memberikan sugesti, betul. Sugesti yang nanti bisa memotivasi orang tersebut. Nah, itu kan artinya ada bantuan dari orang lain gitu ya. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa cara memotivasi itu bukan hanya sebatas memberikan sugesti ke pikiran bawah sadar seseorang. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana seorang terapis misalnya itu bisa membantu klien itu untuk membongkar yang namanya hambatan mental. Mental block. Yang biasanya justru itu yang menjadi penyebab utama seseorang itu tidak termotivasi. Oh, ini bisa ditembus ya? Betul sekali. Ketika orang ini membatasi itu. Iya. Ini juga yang kami amati kalau beberapa perusahaan misalnya lah seringkali mengadakan pelatihan atau yang sifatnya motivasi kan. Memotivasi karyawan perusahaan agar kinerjanya meningkat. Tetapi seringkali hasil motivasi itu ya bertahan hanya 1 bulan, 2 bulan begitu kan. Karena apa? Karena mereka lupa bahwa sesungguhnya seseorang itu sebenarnya nggak perlu dimotivasi pun sebenarnya bisa melakukan bekerja dengan baik loh. Asalkan di dalam dirinya tidak ada hambatan. Nah, hambatan internal ini loh yang namanya hambatan mental ini yang harus dibongkar. Jadi blok ini harus ditembus nih gitu ya. Analoginya begini Mas Firman. Kalau sebuah mobil gitu kan, mobil itu bisa melaju dengan kenceng, biasanya kalau digas, ya kan? Nah, motivasi itu seperti gas. Semakin dimotivasi, semakin ditekan gasnya dengan harapan mobil melaju kenceng. Tetapi orang itu lupa
handremnya itu dia tarik kencang juga, kerek gitu. Sehingga tanpa sadar motivasi sebanyak apapun juga mobil nggak akan berjalan cepat. Dari kami lebih baik bagaimana motivasi seseorang itu bereskan dulu mental blocknya, lepaskan dulu handremnya. Handrem dilepas, kalau mobil matic langsung jalan loh itu. Iya benar. Apalagi kalau ditambah motivasi setelah handremnya dilepas, setelah mental blocknya dihilangkan, dimotivasi, wah kencangnya luar biasa. Kencangnya luar biasa ya. Jadi kan bertahan lama ya. Yes, seperti itu. Mental blocknya harus dihilangkan intinya seperti itu. Sebenarnya kalau orang ingin termotivasi, sesungguhnya dia menyadari kalau ada hambatan mental di dalam dirinya. Itu yang harus dibereskan dulu. Jadi buat Mbak Nisa nih ya, mungkin perlu membereskan mental blocknya nih ya, untuk bisa lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi gitu. Nah, ini juga ada lagi pertanyaan dari sebentar. Ada Aris nih, katanya gini, ketika orang terhipnosis, ini bahkan ada yang sampai tertidur. Ini biasanya yang ada acara hipnosis massal gitu ya. Iya. Seperti itu. Apakah setelah bangun normal, mereka ini sadar apa yang dilakukan ketika waktu terhipnosis tadi? Ya, ini juga salah satu mitos ataupun pemahaman yang keliru. Bahwa hipnosis itu seperti orang tidur. Iya, memang kalau dari luar kelihatannya seorang subjek yang sedang dihipnosis seolah-olah seperti tidur. Sesungguhnya subjek itu sendiri dia sadar-sadarnya dia masih mendengar. Dia masih mendengar suara-suara sekeliling. Masih mendengar, tetapi fokus hanya dengan suara si hipnotisnya tadi. Seperti itu. Orang yang sudah masuk kondisi hipnosis sesungguhnya dia menyadari juga. Karena selama dia masih bisa mendengar suara dari luar, dia masih menyadari keberadaannya dan dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Bukan berarti dia lupa segala-galanya, tidak. Dia sadar, dia tahu apa yang terjadi. Hanya karena dia mengizinkan dirinya untuk dihipnosis, semuanya itu terjadi. Ingat, hipnosis sesungguhnya adalah self-hipnosis. Orang itu sendiri yang melakukan hipnosis kepada dirinya sendiri. Betul. Seorang hipnotis hanyalah fasilitator yang memfasilitasi proses hipnosis bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Jadi Konselor Gracia, jujur, saya pernah merasakan itu dan saya pernah terhipnosis. Iya betul. Sebenarnya setiap manusia itu pasti pernah dihipnosis. Karena dulu ada teman yang dia juga hipnoterapi gitu ya. Dia main-main ke tempat saya, terus ya udahlah, saya izinkan Anda untuk menghipnosis saya gitu kan. Asalkan itu untuk menyemangati saya gitu kan. Akhirnya saya terhipnosis di situ. Saya benar-benar sadar dan saya masih mendengar suara musik, saya masih mendengar suara orang lain juga di situ, tapi saya fokusnya kepada suaranya orang tersebut gitu ya. Dan setelah saya bangun, yang saya rasakan adalah saya jadi seger gitu ya. Dan saya masih teringat apa-apa yang dia sampaikan kepada saya. Dan saya nggak hilang ingatan waktu itu kan, Konselor Gracia. Jadi itulah hipnosis, ternyata seperti itu ya. Terus ini ada lagi pertanyaan, ada Mas Nurdin yang menanyakan seperti ini. Pak Purnomo, ini mau tanya nih ya, efek dari hipnoterapi apa bisa selamanya berpengaruh kepada orang yang menjalaninya? Dan apakah ada efek apabila tidak rutin menjalankan hipnoterapi tersebut? Ya, terima kasih untuk pertanyaan Mas Nurdin. Ini kalau saya boleh ganti pertanyaan begini, Pak, apakah hipnoterapi itu sifatnya permanen? Karena itu seringkali ditanyakan oleh calon klien kami gitu loh. Karena mereka ingin bahwa masalah ini selesai untuk selama-lamanya. Memang, hipnoterapi adalah salah satu tool yang bisa membantu seseorang membereskan masalah yang terkait dengan emosi dan pikiran. Tetapi, selain daripada kesembuhan itu tergantung daripada klien, setelah sembuh pun klien juga harus selalu menjaga dirinya. Contoh paling mudah, seseorang yang ingin berhenti merokok. Kita bantu orang itu untuk berhenti merokok karena memang punya niat yang kuat untuk melepaskan kebiasaan merokok tersebut. Setelah satu sesi terapi selesai dan orang itu benar-benar selesai dan tidak ingin merokok lagi, tidak ada keinginan sama sekali. Tetapi apabila yang bersangkutan masih bergaul dengan orang-orang yang merokok, sering bertemu, sering kongko-kongko, kumpul-kumpul.
lambat laun pikiran bawah sadar akan melihat kembali. Loh, itu kan perilaku yang dulu pernah saya lakukan. Iya. Bisa terjadi kebiasaan merokok dia akan muncul kembali. Oke. Jadi kami tidak pernah memberikan jaminan bahwa semuanya sifatnya permanen. Nah, itu. Sama seperti orang kalau ke dokter medis gitu kan. Kalau flu, apakah Mas Nurdin berani minta sama dokter, Pak dokter, saya minta permanen ya. Artinya flu ini tidak boleh terjadi lagi sama saya. Nggak mungkin kan? Kembali lagi kepada itu orang secara medis aja seperti itu gitu ya. Iya, apalagi dari kami. Jadi butuh kerjasama lah antara klien itu dengan kami sebagai terapisnya. Itu kawan Sola Gracia, terutama Mas Nurdin ya. Jadi namanya juga terapi ya. Artinya kan itu dilakukan kalau diri sendiri ini tidak mau mengerjakan apa yang dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar tadi ya, dia tidak akan berhasil untuk menjalankan itu gitu ya. Iya, jadi harus kesadaran juga gitu kan. Betul sekali. Awalnya kesadaran dan kemauan dari pihak klien itu sendiri. Artinya itu adalah dorongan yang membuka pikiran yang menghadang tadi ya. Karena ada satu pemahaman yang keliru ketika calon klien menghubungi kami. Seolah-olah mereka tuh tinggal duduk manis, seolah-olah tidur, masalah selesai. Hipnoterapis bukanlah seperti Harry Potter dengan tongkat gaibnya itu. Masih ada seperti itu ya kliennya? Masih ada. Pokoknya Pak, saya pengen tidur, setelah itu saya bangun, masalah selesai. Loh, kalau begitu ibu salah ke tempat kami gitu loh. Hipnoterapi itu sebenarnya justru kesembuhan tuh dari klien itu sendiri. Oke. Analoginya seperti begini. Seorang klien yang punya masalah itu dia pegang kendali setir. Dia ingin dari Malang ke Surabaya tetapi tidak tahu jalannya. Iya. Kami sebagai terapis, hipnoterapis itu duduk di sebelah kirinya. Kami sebagai navigator. Kami yang tahu arahnya kemana. Selama klien atau si yang pegang kendali setir itu mengikuti apapun yang kami instruksikan, pasti saya jamin orang itu sampai ke Surabaya. Okay. Tapi kalau saya minta, ayo digas, orang itu diem saja. Ayo belok kiri malah belok kanan. Tuntunan seperti itu yang tidak dilakukan, otomatis klien nggak akan sembuh. Okay. Artinya di sini butuh kerjasama juga ya? Antara klien dengan terapis itu sendiri. Seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan pertunjukan hipnosis yang dulu sering ditayangkan di televisi ini? Apakah benar orang-orang ini tidak sadar saat dimintai untuk melakukan hal-hal lucu oleh para hipnotis itu sendiri? Ya, pertunjukan hipnosis di panggung itu atau kita kenal dengan namanya state hipnosis itu adalah hanya salah satu aplikasi dari hipnosis. Oke. Yang pertama yaitu tadi pertunjukan panggung atau state hipnosis. Yang kedua ada namanya clinical hypnosis yang dikenal dengan hipnoterapi itu sendiri. Yang ketiga ada hipnoanestesi. Ini biasanya dipakai untuk mengurangi rasa sakit di tubuh fisik dan kecemasan. Biasanya sering dipakai oleh dokter gigi. Agar pasiennya itu lebih tenang, lebih nyaman ketika menjalani perawatan gigi. Betul. Yang keempat penggunaan hipnosis yaitu namanya forensik hipnosis. Ini sebagai alat bantu dalam melakukan investigasi atau penggalian informasi dari memori seorang korban. Mohon maaf, yang biasanya terjadi adalah seperti contoh korban perkosaan. Dia sebagai korban dan juga sebagai saksi. Artinya tidak ada orang lain yang melihat peristiwa tersebut. Dalam kondisi seperti itu, kecenderungannya korban perkosaan pasti mengalami trauma yang luar biasa. Jadi ketika pihak polisi menginvestigasi informasi, memori dia akan tertutup. Pikiran bawah sadar akan memblokir semua trauma itu, sehingga informasi tidak bisa didapatkan. Akhirnya dibutuhkanlah. Betul, seorang yang ahli dalam forensik hipnosis, sehingga memori itu bisa dikeluarkan dan bisa menjadi informasi bagi kepolisian. Dan yang terakhir adalah aplikasi hipnosis dalam hal eksperimental. Jadi ini eksperimen untuk meneliti fenomena metafisik memang. Gitu. Kemungkinan inilah ranahnya gendam begitu. Tapi saya tidak sampai ke situ ya. Betul. Saya hanya di clinical hipnosis, kadang-kadang sedikit-sedikit di state hipnosis lah. Tapi ternyata ada yang arah ke situ ya. Ada sebenarnya, ada juga. Ada juga. Terus kalau yang di televisi tadi, mereka sampai yang positif saja nih ya, bukan yang sampai lucu-lucuan nih. Yang positif seperti contohnya aja orang yang tadinya takut kepada binatang tertentu, ketika dia terhipnosis akhirnya dia jadi berani untuk pegang dan sebagainya. Itu bisa dilakukan secepat itu kah? Iya, betul. Bisa sekali. Fobia memang salah satu masalah yang paling mudah untuk kita tangani.
Karena di mana fobia itu sebenarnya yang menjadi kunci utamanya adalah emosinya. Oke. Emosi takutnya, emosi gelinya, jijiknya dengan sesuatu benda atau binatang. Iya. Ketika emosi itu bisa dibereskan, bisa dinetralkan, keluar dari sistem tubuh si seseorang, kita pastikan fobia itu akan hilang. Oh, iya. Memang betul ada beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk menetralisir emosi akibat fobia itu dalam waktu yang sangat-sangat 5 menit selesai. Lah ya itu kan singkat. Betul, gitu ya. singkat sekali. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia pulang nih dari tempat terapinya tadi, terus menemukan sesuatu atau barang itu tadi, apakah itu masih bisa ya netral-netral aja atau kembali takut lagi orangnya? Kalau dipastikan emosinya itu benar-benar sudah netral, dia tidak akan Takut lagi. Jadi emosi sesungguhnya adalah energi, Mas Firman. Oke. Emosi bahasa Inggrisnya adalah emotion. Oh, iya. Betul, emotion. Nulisnya Emotion. motion. E-nya itulah energi. Jadi energi yang bergerak. Oke. Makanya orang kalau mengalami emosi, misalnya emosi marah, seolah ada sesuatu yang bergerak di dada kan. Dan ini yang mendorong. ingin dikeluarkan kan. Nah, iya. emosi yang terperangkap dalam sistem tubuh inilah yang menyebabkan dia punya masalah. Seperti itu. Jadi emosi adalah energi. Sama dengan energi listrik. Ketika saklarnya saya pencet cektik on, lampu akan nyala. Tapi ketika energinya saya hilangkan, saklar saya on kan, lampu nggak akan nyala kan? Karena energinya sudah tidak ada. Iya. Sama persis dengan yang namanya fobia. Fobia tidak lain ada suatu program pikiran di bawah sadar. Ketika energinya itu saya netralkan, tidak ada energi penggeraknya, program pikiran itu jalan nggak? Tidak akan jalan. Meskipun dipicu atau di-trigger oleh sesuatu benda yang selama ini dia takuti. Seperti itu. Pun kalau misalkan ditakut-takuti lagi sama orang lain, gitu. Enggak. Tetap Dia tidak akan biasa aja ya. Biasa aja. Wow. Biasanya orang itu malah merasa heran, misalnya Iya. waktunya hanya sekitar 10 menit lah selesai. Oke, iya. Anda ingat 10 menit yang lalu sebelumnya Anda merasa takut? Iya, Pak. Tapi kenapa kok sekarang saya nggak takut ya? Dia sendiri juga merasa heran. Sebenarnya yang merasa heran adalah pikiran sadarnya. Dia sendiri juga Iya. merasakan kalau sebelum ini dia Betul. takut dengan benda ini. Iya. Karena yang ada di masyarakat atau mungkin saya sendiri ya Iya. sebagai masyarakat yang awam gitu tentang ini gitu ya. Yang saya pikirkan adalah dia akan lupa rasa takutnya ketika dia telah terhipnosis. Ternyata masih ingat kalau dia itu pernah takut dengan benda ini. betul. Wow. Memori tetap ada. Masih ada ya. Memori tetap ada. Ingat, Dan mungkin kayaknya merasa aneh ya. Kok Iya. dulu saya takut tuh, padahal biasa aja gitu kan. memori itu seperti bola, gitu Iya, iya. Memori itu bola. Di dalam memori itu banyak kali komponen. Oke. Ada siapa yang melakukan, di mana kejadiannya, kapan, gitu loh. Dan memori yang dalam bentuk bola itu dia diselimuti oleh yang namanya emosi. Emosi ini yang kita bereskan untuk kasus fobia itu. Emosi ini kita bereskan, kita keluarkan, lepas dari memori, otomatis orang itu masih ingat dengan peristiwanya. Tetapi respon dia itu biasa-biasa saja. Biasa saja. Iya, biasanya kita tambahkan sugesti lah bahwa setelah ini Anda akan merasa tetap nyaman. Setiap kali Anda melihat kecoa, Anda tetap merasa aman, nyaman, bahkan Anda bisa saja tertawa, geli. Geli bukan karena takut, tetapi geli karena lucu. Mungkin lucu kali ya, betul imut sekali. gitu ya. Tambahkan sugesti itu juga nggak apa-apa lah. Nggak ada biar dia masalah ya. Minimal netral. Minimal gitu. netral Betul ya. sekali. Oke. Nah, tadi sempat disinggung masalah terapi untuk anak. Nah, ini trauma anak ini yang biasanya ditangani itu yang seperti apa? Trauma anak itu paling banyak sebenarnya berasal dari kekeliruan orang tua ya, ketika dia mendidik anak-anaknya. Ini hal yang paling esensial, Mas Firman, yang sering kali kami bagikan ketika kami memberikan seminar tentang parenting. Orang tua itu selalu melihat anaknya itu nggak secara holistik. Bahwa seorang anak itu sebenarnya ada dua bagian, yaitu secara tubuh jasmani sama tubuh mental atau tubuh psikis. Orang tua seringkali memperhatikan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan secara fisik tubuhnya. Makan 3 kali sehari, tempat lihat sempurna kan. Tetapi mereka lupa bahwa ada satu lagi yang namanya tubuh mental, tubuh psikis. Dan ini seringkali tidak diketahui oleh orang tua bagaimana cara mengisinya. Ketika kebutuhan akan untuk memenuhi kebutuhan tubuh mental psikisnya tidak terpenuhi, pasti anak bereaksi. Reaksi paling utama adalah bentuk perilaku yang
mencari perhatian orang tua. Ya, Itu oke. perilaku-perilaku yang bermasalah. Jadi kesimpulannya bahwa apapun perilaku anak yang dipandang oleh orang tua bermasalah, sesungguhnya anak sedang meminta orang tuanya untuk mengisi kebutuhan psikis mentalnya. Oh gitu. Apa kebutuhan psikis mental dari anak? Iya. Satu, rasa aman. Khususnya rasa aman secara psikis. Yang kedua, perasaan dicintai. Perasaan dihargai, Iya. perasaan diakui, dan punya kontrol diri secara penuh. Oke. Ini kebutuhan mental yang paling utama. Sehingga seorang anak itu merasa nyaman. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, Iya. pasti anak berperilaku negatif. Baik itu di rumah ataupun di sekolah. Akhirnya orang tua juga yang menyesal ya. Betul sekali. Makanya inilah kenapa kami seringkali memberikan edukasi tentang parenting. Karena untuk mencegah gitu loh. Daripada kami ribut dengan klien-klien anak-anak ya. Sementara orang tua nggak mau sadar kalau ini sebenarnya dari mereka. Lebih kami memberikan edukasi Kepada parenting. parenting ya. Betul sekali. Orang tuanya dulu nih. Iya. Ada masalah nggak nih orang tuanya? Seringkali justru bukan anaknya yang perlu diterapi. Justru orang tuanya yang perlu diterapi. Loh, kenapa diterapi? Karena umumnya biasanya orang tua itu juga mengalami trauma ketika dulu menjadi seorang anak. Oh. Ada satu kasus ketika waktu saya seminar di daerah Jombang. Iya, iya. Ada seorang peserta yang menanyakan begini, Pak, saya punya 3 anak kecil-kecil. Masalahnya begini, Pak. Setiap kali saya melihat anak saya itu melakukan satu perilaku yang tidak saya kendaki, pasti saya marah. Dan saya pasti pukul anak itu. Setelah saya mukul, saya merasa bersalah. Saya menangis, masuk ke kamar. Dan saya berjanji dalam diri saya untuk tidak melakukan itu lagi. Oke. 2 jam, 3 jam kemudian, Iya. adiknya melakukan perilaku yang tidak seperti yang diinginkan oleh ibu itu. Ah. Ibu itu laku marah lagi, mukul anak itu lagi, menyesal, menangis, dan berjanji lagi. Dan ini terus-menerus terjadi. Terjadi kayak gitu ya. Bagaimana Pak, saya harus melakukan apa dengan anak saya agar saya itu tidak memukul anak saya? Saya hanya bertanya satu hal, Ibu, apakah ibu dulu waktu kecil juga mengalami hal yang sama seperti itu? Iya Pak, saya dulu pun dibegitukan oleh bapak saya. Nah, Itu alam, trauma ini loh yang alam harus lagi apa namanya? Betul. Trauma bawah sadar. Betul. Selama trauma ini belum dibereskan Iya, iya. dari orang tua itu sendiri, orang tua kecenderungannya akan melakukan hal yang sama kepada anaknya. Oke. Jadi artinya pikiran bawah sadar si orang tua ini harus dibereskan dulu nih. Betul sekali. Biasanya ada masalah dengan masa lalu mereka sehingga cara dia mendidik anaknya seperti itu. Bisa seumur hidup ya. Betul. Pikiran seperti itu ya. Antar generasi akan seperti itu. Kapan Waduh. kita akan memutus rantainya kalau Nah. nggak dari generasi tertentu untuk menyadari. Oke, Gitu. oke. Jadi orang tua nih, jangan salahkan anak dulu. Lihat diri Anda. Ada traumakah mungkin? Nah, siapa tahu gitu ya. Langsung saja menghubungi Pak Purnomo. Oke, nah sekarang ke manfaat nih ya. Manfaat dari hipnoterapi sendiri yang bisa dirasakan oleh masyarakat nih. Dan bagaimana syarat seorang ini bisa menjalani hipnoterapi? Ya, manfaatnya sangat banyak sekali sebenarnya. Selama itu berkaitan dengan aspek mental, emosi, dan pikiran. Contoh kasusnya, misalnya bisa membereskan trauma masa lalu, luka batin, terlalu sakit nggak bisa move on misalnya, seperti itu, takut, Iya, iya. khawatir, cemasan berlebih, apalagi dalam posisi seperti sekarang ini, Iya. pandemi COVID-19. Betul. Saya terakhir juga menangani kasus seperti itu. Ada seorang yang merasa takut luar biasa dengan COVID-19. Merasa takut kalau dia kena, keluarganya kena, dan akhirnya mati. Kecemasan berlebih ini bisa mempengaruhi tubuh fisik dia. Wah, bisa stres ini ya. Betul. Imun tubuh pasti akan drop ketika Iya, ada iya, kecemasan iya. itu. Kemudian ada perasaan tidak percaya diri, takut gagal, merasa tidak mampu, gagap, latah, berbagai macam fobia, perasaan bersalah, menyesal, kesedihan mendalam, sulit memaafkan, marah, benci, kecewa, dan konflik dalam diri misalnya juga Yeah. ada. Terus mengatasi berbagai macam mental block yang menghambat kesuksesan seseorang, berbagai macam perilaku anak baik di rumah ataupun di sekolah, kecanduan game biasanya itu, gadget, Wah. kebiasaan buruk anak, Iya. perasaan diri merasa bodoh, merasa anak tidak mampu, dan lagi misalnya blank waktu ujian. Itu Bisa sering ya? kali dialami oleh Iya, anak iya. itu. Malamnya sudah belajar sangat kenceng gitu ya. Oke. Tetapi ketika di depan kertas ujian, Iya, pertanyaan Blank. Nggak ada pikiran sama sekali. perasaan saya pernah membaca ini tapi apa ya? Nah, itu masalah mental itu. Bukan Oke. anaknya yang bodoh, tetapi ada mental yang terblocking pada saat itu.
Salah satunya dari orang habis tua juga. belajar, Betul. pernah membaca ya kan, besok blank, yang dipikirkan cuma game online. Anehnya ketika soal ujian dikembalikan pada pengawas, dia keluar dari ruang kelas, semua jawaban keluar semua di pikiran. Itu seperti orang yang mau ke atas panggung nih, contohnya aja misalkan pembicara gitu atau ya lah kalau saya mungkin MC gitu ya. Saya nanti mau bicara ini nih. Ketika di atas panggung lihat penonton banyak gitu ya. Saya mau ngomong apa? Iya, langsung blank. Ada satu teori di itu bisa diperbaiki ya? Sangat bisa sekali. Selama itu menyangkut aspek mental fisik, ya betul. Okay. Sebenarnya ada juga aspek secara fisik yang dikenal dengan namanya sakit psikosomatis. Nah, biasanya sakit psikosomatis yang paling sering dialami adalah sakit MAH. Asam lambung meningkat. Iya. Itu hampir 90% itu salah satu akarnya dari masalah emosi ataupun pikiran. Oh gitu ya. Bisa sampai ke situ ya. Akarnya dari sana. Selama akarnya itu nggak dibereskan, orang itu ya selalu kambuh-kambuh terus. Karena apa? Asam lambung itu hanyalah simptom saja kan. Sakit MAH itu hanya simptomnya. Obat-obat MAH kan seringkali hanya dipakai untuk menangani simptomnya. Oke. Kalau akarnya tidak dibereskan, ya sulit. Sama seperti kita memotong rumput ya. Motong rumput hanya atasnya, akarnya masih ada, dia akan tumbuh lagi. Artinya itu ada mental yang harus diperbaiki juga di situ ya. Nah, ini contoh lagi nih. Ada seorang perempuan yang di situ selalu marah-marah ketika menstruasi. Nah, ini ada sisi mentalnya nggak sih di situ? Ada. Bisa pasti dibereskan ada, juga ya. Meskipun sifatnya ini hormonal. Ingat, hormon itu juga yang menyuruh hormon itu memunculkan atau keluar itu kan dari pikiran juga. Dari pikiran juga. Sama seperti orang ketika dapat tekanan mental. Ketika ada tekanan mental tertentu, pikiran pasti akan memerintahkan hormon adrenalin kan untuk muncul kan. Betul. Ya kan, adrenalin muncul, dan kalau kecemasan atau tekanan mental itu berlangsung cukup lama, muncullah hormon yang berikutnya, kortisol. Ini hormon kortisol ini yang saya baca dari literatur, kalau berlangsung cukup lama dan ada dalam tubuh, dia bisa membentuk satu semacam plak. Yang plak ini berasal dari kelebihan daripada kolesterol memang. Plak ini yang akan menimbun di pembuluh darah. Kalau pembuluh darah di otak, ya stroke lah yang kena. Jadi bukan cuma karena kolesterol yang tinggi, tetapi kalau ada hormon kortisol mempercepat terjadinya penimbunan plak di pembuluh darah. Jadi orang memang berdasarkan mental ini banyak sekali ya cabangnya ya dari mental. Tadi masalah menstruasi, saya pernah punya klien dulu. Ada klien seperti itu. Dan dia merasakan luar biasa sakitnya kan, harus minum obat dan sebagainya. Durasi waktunya lama sekali gitu kan, sampai 2 minggu gitu lah. Dan maaf, kadang keluarnya cukup banyak. Kami lakukan terapi, bisa itu. Bisa juga ya. Dan emosinya aneh-aneh begitu, baik emosi dengan dirinya sendiri, dengan atau orang emosi lain. dengan orang lain, suaminya, emosi dengan orang tuanya dulu ketika mungkin pertama kali dia mendapatkan peristiwa menstruasi itu sendiri. Oke, jadi itu bisa diperbaiki. Intinya seperti itu kawan Sola Gracia. Nah, apakah ada jaminan nih kesembuhan dengan menjalani hipnoterapi, dan apa hasil hipnoterapi ini bisa bersifat permanen atau tidak kambuh lagi? Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir dan pesan untuk kawan Sola Gracia. Biasanya orang memang seolah kayak nggak mau rugi gitu ya. Betul. Bayarnya sedikit tetapi dapatnya banyak. Iya, kawan Sola Gracia, sebenarnya yang namanya hipnoterapi itu adalah suatu kontrak upaya. Bukan kontrak hasil. Sesuai dengan kode etik kami bahwa tidak pernah dan tidak boleh kami sebagai hipnoterapis itu menjanjikan kesembuhan kepada klien. Atau hasil tadi ya. Tidak bisa. Ini adalah suatu kerjasama antara terapis dengan pihak klien itu sendiri. Jadi kami tidak mungkin memberikan jaminan kesembuhan. Sama lah kalau Anda ke dokter medis pun juga berani kan minta jaminan, dokter pun nggak pernah berani gitu. Nah, kalau permanen ya seperti yang tadi di depan sudah saya jelaskan. Bisa permanen asalkan orang tersebut benar-benar bisa menjaga dirinya dengan baik. Karena kami juga memakai pendekatan hipnoanalis. Jadi sini pun sifatnya transendental. Artinya apa? Bukan cuma kita membereskan masalahnya, tetapi dari memori peristiwa pertama kali kejadian itu terjadi di masa lalu, ada satu pembelajaran, relearning lagi. Dari masalah yang dulu pernah terjadi, apa hikmat yang Anda dapatkan? Nah, hikmat itu yang akan dibawa ke kondisi sekarang
dan dia sadari, dan ini menjadi suatu pembelajaran baru bagi orang tersebut. Nah, disinilah harapannya bahwa orang yang sudah sembuh itu tidak mengalami hal itu lagi. Seperti itu. Berarti artinya lebih baik menghindari ya. Iya. Contohnya merokok tadi. Wah, itu paling sering itu. Kumpullah sama orang-orang yang tidak merokok lagi. Iya. Yang repot kalau karyawan pabrik rokok memang. Belum tentu orang pabrik rokok ini mereka juga seneng rokok ya kan? Iya memang belum tapi yang jelas itu kawan Sola Gracia, jadi lebih baik dihindari lah ya kalau takut kembali lagi ke masa itu gitu ya. Ya. Anda dulu adalah seorang maling ya kan? Ingin tobat, ingin selesai dari kebiasaan Anda mencuri gitu ya. Ya, kalau tidak dimulai dari diri Anda artinya tidak bisa ya. Iya. Dan yang satu hal yang paling sering biasanya gini. Yang ini emosi yang paling merusak. Merusak dalam tubuh diri kita adalah apa? Emosi merasa bersalah. Atau sebaliknya emosi tidak bisa memaafkan orang. Seringkali, oh Pak, saya udah memaafkan orang itu kok. Bener Ibu, tulus. Apalagi kalau setelah Idul Fitri kan begitu kan. Tulus, tetapi apakah itu benar-benar tulus? Tidak. Memaafkan yang tulus adalah memaafkan yang dilakukan di ranah pikiran sadar dan juga di ranah pikiran bawah sadar. Contoh paling mudah, seorang bisa memaafkan dengan tulus apabila ketika dia mengingat peristiwanya kembali, dia tidak merasakan emosi apapun juga. Itu namanya baru tulus. Ibu udah tulus memaafkan, sudah tulus. Oke Bu, coba bayangkan orang yang pernah melakukan itu. Gimana rasanya Bu? Sakitnya di sini Pak. Itu namanya belum tulus. Orang seringkali salah dalam memaknai kata memaafkan dengan tulus begitu. Nah, hal-hal itu kan hampir sering dialami oleh orang. Kami bisa membantu. Bisa ditembus ya ini ya. Tembus. Karena biasanya permasalahannya itu bukan dengan orang tersebut. Mungkin orang tersebut ketika menyakiti hatinya itu ketika si klien ini usianya misalnya 25 tahun. Sebenarnya ada peristiwa sebelumnya. Yang terjadi di masa lalu, mungkin ketika dia SMP, mungkin ketika dia SD, atau mungkin ketika dia masih anak-anak dan mungkin usia 3-4 tahun. Nah, selama akarnya itu, akar kejadian itu nggak dibereskan, termasuk emosi dalamnya, orang ini punya kemungkinan untuk bisa kambuh lagi. Makanya pendekatan yang kami lakukan di Grio Hipnoterapi Malang, kami pendekatannya hipnoanalis. Sampai mencari ke akar masalahnya. Kapan peristiwa trauma ini pertama kali terjadi? Biasanya terjadi ketika anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Bahkan diingat terus itu ya. Betul. Si klien mungkin lupa dengan peristiwa itu. Tetapi bawah sadar sudah masih menyimpan itu. Dan ketika proses terapi selesai, biasanya klien baru ingat, loh, kok dulu saya pernah ngalami itu Pak ya. dia baru sadar kalau dulu pernah ngalami seperti itu. Setelah proses terapi selesai biasanya. Ketika akar masa itu udah dibereskan, semuanya akan beres. Itu kawan Sola Gracia ini manfaatnya ternyata banyak sekali dengan hipnoterapi ya. Kalau misalkan ada yang menghendaki nih untuk ketemu dengan Pak Purnomo, silahkan mungkin ke alamatnya mana? Ya, kami dari Gria Hipnoterapi Malang bisa dihubungi di www.griohipnoterapimalang.com atau mungkin lewat jalurnya WhatsApp saja di 08 51 56 53 0810. Sekali lagi. 08 51 56 53 0810. Atau Anda kawan Sola Gracia bisa menghubungi Sola Gracia FM untuk tahu lebih jauh lagi ya. Nanti bisa kita hubungkan kepada Pak Purnomo nih. Terima kasih sudah hadir di pagi hari ini di Sola Gracia FM. Nanti kita akan mungkin bisa dilanjutkan lagi dengan tema yang lainnya, masih di ranah hipnoterapi kali ya. Terima kasih juga kawan Sola Gracia sudah mendengarkan di pagi hari ini. Waktunya juga sangat terbatas. Dan jangan lupa nanti sore masih ada di Afternoon Show. Dan ketemu lagi sama saya nanti hari Senin ya, di jam 8 sampai jam 10 pagi. Terima kasih sudah mendengarkan di 982 Sola Gracia FM pagi ini. Kita pamit. 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik.